Kutu air adalah salah satu hewan yang terdapat di air. Walaupun dikenal dengan nama kutu, sebenarnya kutu air bukanlah sejenis kutu yang ada di darat yang merupakan biang parasit. Ternyata, banyak juga yang membudidayakan kutu air untuk dimanfaatkan sebagai pakan alami ikan, sahabat. Terutama anak ikan atau yang biasa dikenal dengan nama buraya. Bagi buraya dan beberapa jenis ikan lainnya, kutu air merupakan makanan pokok setelah makanan bawaan mereka saat lahir sudah habis. Kutu air menjadi makanan alami anak ikan yang terbaik bagi budaya karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi, kurang lebih 66%, namun rendah kandungan lemak yaitu 6%, sehingga sangat bagus untuk pertumbuhan ya. Jika kalian berminat, kutu air termasuk hewan yang sangat mudah dibudidayakan loh. Menguntungkan, nyaris tanpa modal karena semua bahan dan alat yang dibutuhkan bisa didapat secara gratis dengan memanfaatkan barang yang ada. Nah, berikut ini adalah budidaya kutu air model 0 dengan call. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Jenis-jenis kutu air. Kutu air merupakan jenis udang renik yang masuk dalam keluarga Arthropoda, kelas Crustacea, dan ordo Coelurosera. Terdapat dua jenis kutu air yang populer di kalangan para pembudidaya, yakni kutu air Moina sp dan kutu air Dapina sp. Kutu air Dapnia sp memiliki ciri-ciri berwarna putih transparan. Habitatnya di perairan air tawar seperti danau, kolam, dan tempat-tempat tergenang lainnya dengan suhu 21 derajat Celcius dan pH 6,5 hingga 9. Dapnia umurnya lebih lama. Ukurannya lebih besar, sangat cocok untuk anakan ikan konsumsi seperti ikan lele, nila, gabus, dan lain sebagainya. Sementara kutu air Moina sp memiliki ciri tubuh berwarna kemerahan dengan habitatnya di perairan rawa yang banyak mengandung bahan organik seperti rumput dan kayu-kayu mati. Moina akan tumbuh dengan baik pada perairan yang mempunyai kisaran suhu antara 14 hingga 30 derajat Celcius dan pH antara 6,5 hingga 9. Tubuh Moina yang berukuran kecil sangat cocok untuk makanan ikan hias seperti cupang, gapi, ikan kardina, dan ikan-ikan hias kecil yang lainnya ya. Moina umurnya lebih pendek dan lebih kuat terhadap oksigen. Nah, dan inilah langkah mudah budidaya kutu air menggunakan kol, sahabat. Siapkan kol. Untuk membudidayakan kutu air menggunakan kol, gunakan saja kol yang hampir membusuk dengan mudah didapatkan di pasar. Dengan kol yang sudah membusuk, akan lebih mudah mendatangkan kutu air dibandingkan menggunakan kol yang masih segar ya. Nah, sangat mudah bukan? Siapkan wadah. Wadah yang akan digunakan untuk melakukan budidaya kutu air disesuaikan dengan skala atau banyaknya budidaya yang akan dilakukan. Apakah sekedar untuk menyediakan makanan ikan kita sendiri atau juga direncanakan untuk dijual? Sebagai wadah budidaya bisa digunakan drum, baskom, atau membuat kolam dari terpal. Syarat yang lebih wajib dipenuhi adalah wadah yang memiliki lebar dan panjang, bukan wadah yang memiliki tinggi.
Mengisi air. Masukkan air yang sudah diendapkan terlebih dahulu ke dalam wadah. Pengisian air tidak bisa dilakukan sembarangan. Lakukan pengisian air secukupnya, jangan terlalu tinggi atau penuh karena akan tidak bagus untuk kutu air. Masukkan kol. Sebagai langkah awal, kol yang sudah didapatkan dicuci terlebih dahulu sampai bersih dari kotoran yang menempel. Masukkan kol yang sudah dicuci ke dalam wadah ya. Proses budidaya kutu air. Diamkan kol yang sudah dimasukkan dalam wadah tersebut selama kurang lebih 1 minggu. Dalam masa itu, kol akan membusuk dan air akan berubah menjadi hijau kehitaman karena kotoran dari kol. Namun jika dibiarkan, lama-lama air akan menjadi jernih kembali karena terjadi proses pengendapan. Kotoran dari kol akan turun dan menampakkan air kembali bening. Inilah saatnya bisa dilihat ribuan kutu air berenang. Perlu dipastikan, intensitas sinar matahari yang didapatkan, wadah budidaya kutu air harus terhindar dari sinar matahari langsung karena akan mengacaukan proses perkembangan dan pertumbuhan bibit kutu air. Tutup wadah budidaya, resiko yang mungkin terjadi jika wadah dibiarkan terbuka, akan menjadi sarang nyamuk dan berisi larva nyamuk. Meskipun ada sisi lain yang menguntungkan bahwa selain kutu air, larva nyamuk adalah tambahan makanan juga untuk buaya. Pemanenan kutu air. Pemanenan kutu air dapat dilakukan setiap hari dengan menggunakan saringan halus. Sebaiknya, pengkulturan kutu air dilakukan secara kontinu agar buaya selalu kenyang dan cepat besar ya. Jika budidaya kutu air dilakukan sebagai pendukung pemijahan ikan, maka sebaiknya budidaya kutu air dilakukan sebelum melakukan pemijahan, sehingga ketika anak ikan sudah menetas dari telurnya, pakan alami sudah tersedia ya. Itulah ulasan mengenai budidaya kutu air, modal nol dengan kol ya. Bagaimana? Apakah kalian siap untuk budidaya kutu air ini, sahabat? Share pendapat kalian di kolom komen ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.